Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kepailitan, hukum kepailitan Indonesia. Kalau di Indonesia, kita masih melihat bahwa kepailitan itu menjadi satu hal yang tabu. Karena memang begitu sejarahnya. Undang-undang kepailitan itu akan terus bergerak menjadi dewasa. Sehingga seakan-akan sekarang kita lihat bahwa kepailitan ini adalah sebagai alat yang menjadi alat yang sangat-sangat kuat bagi kreditur untuk memaksa. Tapi kalau kita lihat dalam pertumbuhan di negara maju, ini menjadi alat debitur justru untuk memaksa kreditur-krediturnya untuk tunduk kepada yang dia mau. Kalau kita lihat seperti di Amerika, itu hanya di wilayah Los Angeles saja, itu dalam kurun waktu tertentu, bahkan 1 tahun, itu bisa 10.000 kasus kepailitan, walaupun termasuk kepailitan-kepailitan kecil ya. Padahal itu adalah negara yang sangat maju, negara yang sangat sehat. Kalau di Indonesia kita lihat paling banyak 100 kasus. Ya, jadi artinya tidak berarti karena di Amerika itu ada ribuan kasus, di Indonesia 100 kasus, Indonesia lebih sehat dari Amerika, tidak. Karena memang pengenalan tentang undang-undang kepailitan itu lebih dilihat sebagai satu solusi yang kadangkala ya sebagai bagian-bagian dari hukum yang memberikan rasa malu. Sehingga kadang-kadang orang walaupun dia sudah mengalami kesulitan dan ketidakmampuan atau kegagalan berbisnis yang sudah nggak bisa diperbaiki, dia kadang-kadang tidak mau menyelesaikan melalui kepailitan karena rasa malu. Tapi ini akan terus bergerak. Makanya saya katakan kepailitan ini harus membuat khususnya perbankan yang menjadi salah satu tiang dari proses financing ya, tiang utama dari proses financing ya. Yang lainnya mungkin seperti leasing company atau perusahaan-perusahaan fund provider lainnya gitu ya. Ini harus menjadi sangat hati-hati dalam proses untuk memberikan kredit. Karena saya selalu katakan, ketika undang-undang kepailitan ini menjadi matang, maka korban yang paling dalam dari proses kepailitan itu adalah bank. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat dalam mekanisme atau sisi penjaminan di perbankan itu biasanya benda benda tidak bergeraknya dalam bentuk tanah dan bangunan itu persentasenya nggak begitu besar. Biasanya lebih didominasi mesin-mesin, benda bergerak, gitu kan, atau tagihan-tagihan yang difidusiakan. Di mana ketika debitur itu sudah mengalami persoalan atau dia bleeding, kadangkala dia tidak lagi melakukan perawatan terhadap mesin-mesinnya. Bahkan mesin yang itu mungkin sudah mengalami proses atau kondisi yang sangat buruk. Karena dia juga mengalami permasalahan sehingga dia tidak punya dana lagi untuk merawat. Bahkan dia tidak mengasuransikan lagi tuh mesin-mesin itu. Kadang-kadang bank diam-diam mengasuransikan sendiri gitu loh. Nah, seperti misalnya tagihan-tagihan yang difidusiakan, walaupun dia terima, itu kadang-kadang dia sudah tidak dia bayarkan karena dia sering udah gunakan itu untuk bagian dari operasional. Jaminan misalnya stok yang sudah digunakan kadang-kadang tidak kembali. Kenapa? Karena memang dia tidak mampu lagi membeli tapi stok dia habisin gitu. Nah, sering terjadi ketika bank baru melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap debiturnya pada posisi collection 5, debitur tadi sudah berada pada posisi yang sangat salah. Sehingga ketika dia harus melakukan kepailitan, maka yang tinggal hampir kalau dikatakan benda-benda bergerak sudah tidak mempunyai value yang signifikan lagi. Nah, kadang-kadang nggak heran kalau bank-bank itu ketika dia melakukan satu kajian secara umum, secara lebih detail, kadang-kadang di tangan itu realisasi koleksinya paling sekitar 25-27%. Padahal kalau dilihat dari dokumennya, dia di cover sampai sekitar 125%. Nah, hal-hal seperti ini membuat memang bank sering menjadi sangat-sangat sulit. Ya, kalau dia mempailitkan, maka dia akan mengalami realisasi koleksi yang sangat-sangat jelek. Sementara kalau dia biarkan, si debiturnya akan tetap semakin memburuk. Nah, disinilah perlunya bank untuk melakukan pengawasan yang ketat. Kenapa? Karena memang jarang bank itu melakukan satu langkah hukum, ya, itu pada kolektabilitas 1 atau 2, tidak. Biasanya akan melakukan satu namanya bank ya, karena dia memang salah satu bagian kehidupan dia adalah jika para nasabahnya ini sehat. Jadi dia akan berusaha juga membantu proses menyehatkan itu. Tapi dalam proses pengawasannya memang harus sangat dalam. Nah, tidak heran kita lihat dalam banyak kasus sekarang ini terjadi double financing, double fiducia gitu ya. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa terjadi double fiducia? Ya, ini bukan persoalan kejahatan. Kejahatan ya satu hal. Bahwa debiturnya akan mengalami potensi dipidanakan, itu memang satu hal. Tapi hal yang lain adalah, ini kan pasti kan ketidakhati-hatian bank. Bagaimana satu bank bisa menerima jaminan yang double? Iya kan? Berarti kan dia harusnya kan memeriksa ke kantor pendaftaran fidusia dulu. Atau dia mau melakukan pemeriksaan ke lapangan gitu. Hal-hal seperti ini mungkin harus dilihat. Artinya juga harus ada saling informasi antar bank untuk jaminan-jaminan yang berjumlah atau berskala signifikan. Supaya tidak terjadi
tindakan-tindakan. Artinya di satu sisi ya, undang-undang itu memang memberikan konsekuensi atau akibat terhadap debitur yang melakukan pelanggaran atau melakukan fidusia ulang, yaitu pidana. Tapi dalam hal debitur itu mengalami kerugian, kadang-kadang dia nggak peduli. Nah, di sisi bank justru tidak melihat akibat yang akan dialami oleh si debitur, tapi dia harus melihat pada potensi kerugian yang dialaminya, gitu loh. Buat apa si debitur masuk penjara kalau uang bank nggak kembali kan? Nah, hal-hal seperti ini adalah satu bagian dari sistem atau mekanisme berbisnis yang sehat. Inilah sebenarnya yang dituju oleh Undang-Undang Kepailitan. Mitra bisnis, demikian bahasan kita untuk hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.